Oke, Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar Biasa. biasa. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam satu tema yang baru yang dikatakan bahwa yang terambil dari Matius 25 ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-13. Nah, di situ dikatakan, jagalah pelitamu tetap terisi minyak, Tuhan akan datang. Saya ulangi sekali lagi, jagalah pelitamu tetap terisi minyak, Tuhan akan datang. Demikian. Dan saat ini kita akan melihat bagian firman Tuhan itu. Kita bacakan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari, hari lepas hari, dan kita tekun mengerjakan firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari pembacaan firman Tuhan ini, kalau coba kita lihat dalam ayat 4, dikatakan sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, mereka bukan hanya saja membawa pelitanya tetap menyala, tapi mereka membawa persediaan minyak. Ya, persediaan minyak dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apa? Mereka tetap lampunya tetap menyala. Ya, lampunya tetap menyala. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ayat yang pertama dia bilang begini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi seumpama kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis. Jadi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Nah, hari-hari ini kita lagi menantikan kedatangan Tuhan untuk menyambut, membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Ya, jadi apakah hari-hari ini kita mempersiapkan diri dengan baik dan benar? Nah, coba kita lihat ayat 10. Ayat 10 itu diberkata, aku akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, coba perhatikan di situ, mereka yang telah siap sedia.
Ya, ada perkataan mereka telah siap sedia. Jadi, kedatangan Tuhan yang dalam awan itu, di awan nanti untuk menjemput para salehnya, berarti orang yang telah siap sedia. Ya, orang yang telah siap sedia. Jadi Tuhan datang bukan untuk orang berdosa, tetapi Tuhan datang untuk orang yang telah siap sedia. Nah, hari-hari ini yang jadi pertanyaan buat kita, apakah hari-hari ini kita telah siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dalam awan? Kita sudah siap sedia atau kita belum siap sama sekali? Kita masih sibuk dengan kondisi kita hari-hari ini. Kita masih sibuk dengan segala hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna, hal-hal yang sebenarnya tidak pada prioritasnya. Nah, sekarang Tuhan mau bertanya kepada kita, sudah siapkah kita bagi kedatangan Tuhan? Ini pertanyaan buat kita semua. Semua yang ada di rumah, dengar baik-baik bahwa apa yang Tuhan katakan ini, sudah siapkah kita hari-hari ini? Kita telah mempersiapkan diri dengan baik dan benar, atau kita belum sama sekali mempersiapkan diri? Kita masih pusing dengan sakit hati, kita masih pusing dengan iri hati, kita masih pusing dengan segala macam masalah dan persoalan yang tidak pugu-pugu. Nah, hari-hari ini mari kita sadar dan sadar. Ya, berjaga-jagalah. Ayat 13 dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, nah, Bapak Gembala sering bilang kita mempersiapkan diri seolah-olah seperti 1 jam lagi Tuhan datang. Ya, menit-menit yang di depan ini Tuhan datang. Berarti apa? Kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, tetap kita siap sedia, mempersiapkan diri kita dengan baik. Supaya apa? Begitu ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan ada di mana-mana, tapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Kita ada dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan api kita, lampu kita tetap menyala. Lampu kita tetap menyala. Ya, bicara tentang apa? Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi iman kita tidak goyah dalam menghadapi kondisi hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan membela kita, Dia akan menyertai kita, dan Dia akan berperang ganti kita, melawan segala musuh-musuh kita, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdiri teguh, kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan iman yang gampang. Begitu kita menghadapi masalah, iman kita rontok. Tahu iman kita rontok? Iman kita tidak kuat, tidak tahan uji. Ya, kita begitu sedikit disenggol langsung bacok, langsung keluar. Nah, itu yang terjadi. Istilah anak muda zaman sekarang, begitu disenggol sedikit langsung nyerocos, segala kebun binatang keluar. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Apa kita masih berpikir untuk pusing dengan hal-hal yang model begini? Masih mengurusi hal-hal yang model begini? Nah, Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri, siap sedia. Di situ dikatakan ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, tepat waktunya kita nggak tahu. Tapi Tuhan bicara supaya apa? Kita selalu berjaga-jaga, kita selalu siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya.
Ya, tetap kita steady, siap sedia. Ya, maupun apapun masalah yang kita alami dalam hidup ini, tetap kita siap sedia. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan, kita akan menikmati segala yang terbaik. Berarti ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, di situ ayat 10 saya ini dengan ayat ya kata yang demikian, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Nah, jadi orang yang siap sedia. Jadi kalau kita melihat bahwa ada perumpamaan ini 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Yang bodoh ini bukan tidak termasuk dalam kita. Ya, kita semua ini sebagai anak Tuhan, kita mengatakan kita anak Tuhan. Semua kita anak Tuhan, sama-sama kita anak Tuhan. Tetapi bagaimana persiapan kita untuk menantikan Tuhan, itu yang membedakan kita, ya, dengan yang bijaksana dengan yang bodoh. Nah, itu yang membedakan kita. Yang membedakan kita, sama-sama kita tiap hari datang, tiap minggu kita datang gereja, beribadah dengan setia dan terus menerus. Tetapi bagaimana kita mengelola dalam memanage dalam hidup kita hari demi hari, ya, hari demi hari kita mau tunduk dan takut sama Tuhan atau kita tidak sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di sini, 5 gadis yang bijaksana ini, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Untuk apa? Menantikan kedatangan mempelai. Ya, dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya, ketika mempelai datang, dikatakan mempelainya datang, dia tidak bingung. Kenapa? Dia sudah siap sedia. Nah, orang-orang yang siap sedia ini yang akan dijemput sama Tuhan, yang akan diajak sama Tuhan masuk dalam perjamuan kawin. Ya, masuk dalam perjamuan kawin. Saya teringat kalau ada beberapa pesta yang kita datang harus menyertakan dengan membawa undangan dan segala macam. Dan kalau dalam pesta itu kita tidak membawa undangan, berarti apa? Kita tidak diterima, nama kita tidak tercatat. Nah, nama kita tidak tertulis. Apalagi ini dalam kerajaan sorga, kita mendapat undangan VVIP. Nah, luar biasa sekali. Nah, di situ ditulis nama kita, ditulis dalam apa? Buku kehidupan. Nah, berusahalah supaya nama kita ditulis dalam buku kehidupan dan nama kita ini tidak dihapus. Nah, kalau nama kita ada tercatat dalam buku kehidupan, kita percaya bahwa apa? Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita harus mempersiapkan diri. Bukan hanya kita sudah berharap kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya sudah, kita sudah berpikir bahwa nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Memang benar nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Tetapi bagaimana kita menjalani hari demi hari, menantikan sang mempelai ini. Ya, dikatakan di situ mereka menanti karena mempelai itu lama tidak datang-datang. Akhirnya mereka apa? Tertidur. Nah, mereka tertidur dan membiarkan lampunya tetap menyala. Nah, saudara bisa bayangkan, lampu itu dia punya kapasitas berapa jam? Nah, kalau kapasitas 1 jam dan menanti sampai 10 jam, mempelai itu tidak datang, berarti sholat. Ya, lampunya menjadi redup, akhirnya mati. Nah, kalau orang yang tidak mempersiapkan minyak, mempersiapkan diri dengan baik dan ada cadangan minyak, nah ini akan jadi masalah. Ya, akan jadi masalah dalam hidupnya. Ketika di saat last minute mempelainya datang, kita sibuk dengan keluar dan mencari minyak, ya, mencari penjual minyak. Tengah malam, di mana ada penjual minyak yang buka, toko minyak yang buka? Nggak akan ada.
Apalagi pada zaman-zaman yang zaman Tuhan Yesus, itu tidak akan ada, karena orang jam malam itu jam tidur, jam istirahat. Semua toko aja udah tutup. Jangankan di sana waktu itu, di sini aja. Sekarang toko mall tutup jam berapa? Paling jam 10 malam. Nah kalau datang jam 12, jam 1 malam, nggak mungkin kita dapat minyak. Persediaan minyak, nggak mungkin itu terjadi. Nah Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga, siap sedia, ya, siap sedia, selalu siap sedia dalam segala hal. Nah supaya apa? Ketika sang mempelai datang, kita ada bersama-sama. Coba perhatikan ayat 10 itu, dikatakan datanglah mempelai itu. Ayat 8 dulu kita lihat. Ayat 8, ya, ayat 6 dikatakan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, waktu tengah malam waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia, sambutlah dia. Nah, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mereka yang telah siap sedia. Di sini dikatakan mereka yang telah siap sedia, ya, siap sedia. Berarti apa? Mereka memperlengkapi diri. Iman mereka tidak kandas, iman mereka tidak gugur, tetapi iman mereka tetap kuat. Mereka tetap berjaga-jaga, siap sedia. Nah, nih orang yang siap sedia ini yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin, masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Nah ini orang-orang yang diundang, ya. Kalau nama kita ada tertulis dalam buku kehidupan, dan kita hari-hari ini kita masih pergi mencari minyak, mencari kesana kemari, dan kita menjadi orang-orang yang ketinggalan, ya. Nah di situ ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah pada hari terakhir Tuhan akan menolak kita bahwa Tuhan tidak mengenal kita. Ya, sudah bekerja begitu rupa dengan luar biasa, berkorban begitu luar biasa bagi gereja dan segala macam, tapi terakhir kita ditolak sama Tuhan. Ya. Nah, pada terakhir kita ditolak, kita bilang kita rajin gereja tiap minggu, kita bawa perpuluhan, kita bawa persembahan, kita bawa ini, kita bawa itu, dan segala macamnya. Kita mulai klaim di hadapan Tuhan. Tapi pada hari terakhir kita ditolak sama Tuhan. Berarti apa? Kita tidak siap, ya, tidak siap. Kita tidak siap sedia. Nah, Tuhan butuh orang yang siap sedia. Tuhan butuh anak-anak Tuhan yang siap sedia. Bukan anak-anak Tuhan yang membeli hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang begitu dapat masalah langsung mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan pergi marah dengan Tuhan dan segala macam. Nah ini orang-orang yang tidak siap sedia. Tetapi Tuhan mau kita, ketika dia datang nanti, dia membutuhkan orang-orang yang sudah siap sedia, ya, menjadi pengantinnya, ya, orang-orang yang siap sedia masuk dalam setiap perjamuan, perjamuan kawin anak domba.
Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jadi kita harus melihat dengan jeli apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini, mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Jadi tidak main-main dalam kondisi hari-hari ini, tapi kita melihat tanda-tandanya ini udah mulai nyata, ya. Tanda-tanda ini sudah mulai nyata. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Nih, di sini ayat 10 dia bilang, saya ulangi lagi. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Nah, di ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Nah, kalau pintu gerbang, kalau kita sudah bahas kemarin, Yerusalem baru ada berapa pintu? 12 pintu gerbang. Nah, kalau ke-12 pintu gerbang itu ditutup, nah yang jaga di atas pintu gerbang itu adalah malaikat. Kira-kira kita dobrak itu pintu bisa tembus? Nggak bisa tembus, ya. Kita mau menangis juga dengan meratap, dengan meraung-raung juga tetap nggak bisa tembus, ya, karena percuma, pintu telah ditutup. Nah, kalau pintu anugerah telah ditutup bagi kita, apa yang akan terjadi? Kengerian yang akan terjadi dengan kita. Nah, ini Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan baik-baik. Nah, saya akan bacakan satu ini dari kitab Amos. Itu ada dalam kitab Amos, dia bilang begini. Amos. Ya. Di situ dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Nah, kalau pintu anugerah itu sudah tertutup bagi kita, berarti apa? Ini yang akan dicari oleh apa? Orang-orang atau orang-orang yang tidak masuk tadi. Di situ dikatakan mereka akan mengembara dari laut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk apa? Mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Amos 8 ayat 12. Nah, di sini orang akan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, anak-anak taruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan segala macam dewi-dewinya. Nah, ini orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menyembah berhala, semua akan mendapat bagian. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa semua orang akan lapar. Hari-hari ini ada orang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini semua orang lapar dan haus bukan akan makanan dan minuman, tapi akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita masih sibuk dengan kondisi kita hari-hari ini, dan kita masih sibuk dengan sakit hati kita masih sibuk dengan iri hati, kita masih berantem ini, berantem itu, dan segala macamnya. Kapan kita sadar? Akan datang saatnya, akan datang waktunya. Nah, orang akan mengembara dari laut ke laut, dari timur ke barat, di situ dikatakan bahwa apa?
Nah, ayat 12, dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan mendapatnya karena pintu anugerah itu sudah ditutup. Nah, waktunya sudah ditutup. Ketika itu ditutup, kita akan merana, kita akan mau banting diri, kita mau minta itu gunung-gunung runtuh timpa kita juga, dikatakan dalam firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kita akan menyesal dan menyesal dan menyesal. Kita akan menyalahkan diri dan menyalahkan diri, dan itu tidak ada gunanya lagi. Nah, firman Tuhan bilang tidak akan mendapatkannya lagi. Karena di waktu masa anugerah ini, mari kita cari firman itu. Kita puaskan diri kita dengan firman itu. Ya, puaskan hidup kita dengan firman itu, dan lapar dan haus kita ini akan dipenuhi, kita kenyang. Ya, kita benar-benar menikmati segala yang terbaik. Kita benar-benar menikmati janji Tuhan. Nah, ini orang yang siap sedia, bukan orang yang tenang-tenang, orang yang diam-diam dan tidak bikin apa-apa dan dia akan menikmati itu. Tidak akan mungkin terjadi. Orang yang siap sedia. Nah, coba kita perhatikan bagaimana gadis yang bodoh itu. Mereka datang hanya membawa lampu, mengambil lampu, hanya pergi. Memang di lampu itu ada minyak, tapi persediaan minyak itu tidak ada. Ya, iman mereka itu memang ada, tetapi iman mereka itu tidak tahan uji. Ketika ada masalah langsung blas meledak, ya kan? Nah, padahal Tuhan bilang diam dan tenang supaya kamu bisa berdoa sama Tuhan. Diam dan tenang, tenang. Bukan kita gerasa kerusuk. Nah, Tuhan bilang diam dan tenang supaya apa? Kita bisa berdoa dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita kembali lagi pada firman Tuhan kita, di situ dikatakan bahwa apa? Ketika pintu di situ akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama. Orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang masuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang siap sedia adalah orang-orang yang masuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Nah, jadi yang masuk bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan kawin itu adalah orang-orang yang siap sedia. Nah, hari-hari ini Tuhan kasih kita waktu sama, ya. Tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana itu dikasih waktu yang sama. Tetapi bagaimana mereka memanagenya, bagaimana mereka mempersiapkan diri, ini yang penting. Jadi hari-hari terakhir iman kita itu tidak diambil daripada kita, ya. Nah, pelita itu tidak diambil daripada kita. Tapi kalau pelita itu diambil daripada kita, maka gelaplah seluruh hidup kita. Nah, kita akan mengalami apa? Kerugian yang besar. Ya, orang hidup dalam gelap berarti hidup dalam kejahatan. Hidup dalam kejahatan, orang yang hidup dalam kejahatan, mana mungkin dia akan masuk dalam kerajaan Allah? Tidak akan mungkin terjadi. Ya, tidak akan mungkin itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita hari-hari ini kita mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Amin. Mempersiapkan diri dengan baik dan benar sehingga ketika Tuhan datang kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang 13 itu dikatakan bahwa, saya ulangi sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kita tidak tahu akan hari ataupun saatnya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita siap sedia. Karena orang yang siap sedia ini akan ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik hari-hari ini. Walaupun kita ada di rumah, tapi tetap
tetap semangat dengan Tuhan ya. Tetap berdoa, tetap baca firman, tetap doa dan puasa. Nah, ini ambil waktu, pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, sehingga ketika Tuhan datang 1 jam yang 1 jam di depan atau beberapa menit di depan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Kita berjaga-jaga ya, kita siap sedia ya, kita siap sedia. Iman kita adalah iman yang tahan uji, bukan iman kita ini yang iman begitu langsung dapat masalah langsung buyar semua, hilang semua. Nah, itu Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan mau kita adalah anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang sudah melewati proses demi proses ya, proses demi proses yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Minyak itu tetap ada ya, lampu itu tetap menyala ya, lampu itu tetap menyala. Oleh sebab itu persediaan minyak juga penting. Urapan Tuhan ada di atas kita, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kita berdoa minta urapan Tuhan setiap hari. Tuhan perlengkapi kita dengan urapan baru setiap hari. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari persiapkan lampu itu tetap menyala, jaga lampu itu tetap menyala, dan persediaan minyak itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Lampu pelita kami tetap menyala-nyala, dan roh kami tetap menyala-nyala. Iman kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hari-hari ini kami tetap siap sedia. Ketika Tuhan datang dalam awan menjemput kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bukan orang-orang yang ketinggalan, tapi kami ada bersama-sama dengan Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat dalam kami. Mari Tuhan, hamba telah selesai berbicara, Engkau berbicara bagi kami semua yang ada di rumah, baik kami semua yang ada di sini, dimanapun kami berada, kami yang menonton dalam channel ini Tuhan. Mari Engkau lawat kami Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan, kita siap sedia, kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar, dan juga sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya minta Bapak Ibu kita persiapkan diri dengan baik dan benar hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, di mana saja mereka berada saat ini, yang ada menonton channel ini Tuhan, yang mengikuti dalam ibadah ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawat kami Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dengan hebat di dalam kami masing-masing di dalam nama Yesus. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau membangkitkan iman kami, Engkau membangkitkan roh kami Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat itu, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih dan pimpin kami hari-hari ini. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan semua di rumah. Kita akan menikmati perjamuan kudus, dan biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan tuntun kita. Haleluya.
Haleluya. Bapa terima kasih, dan saat ini Tuhan kami minta urapan Tuhan turun atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau perlengkapi kami dengan urapan dan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ketika kami menikmatinya kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam nama Yesus. Kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, yang di rumah pun demikian Tuhan. Engkau berkati setiap anggur dan roti dan anggur Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Yesus, yang anak-anak-Mu siapkan semuanya Tuhan. Dan saat ini kami telah siap sedia, kami akan menikmatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Angkat roti itu dengan tangan kanan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dan dengarkan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan saat ini mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mengangkat cawan. Angkat dengan tangan kanan tinggi, dan kita mau dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan persekutuan dengan darah. Darah-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Darah-Mu memulihkan kami Tuhan. Darah-Mu menghancurkan setiap kutuk dosa dalam setiap kehidupan kami. Darah-Mu memulihkan dan menyembuhkan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan Engkau ambil alih. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dan urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian haleluya. 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 Amin. Haleluya.
syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Engkau telah memimpin kami dalam menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, di mana kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, tak terpisahkan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang telah memulihkan kami, Engkau yang telah menyembuhkan kami hari-hari ini Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang bermasalah, yang menghadapi setiap masalah situasi yang sukar sulit ini, Bapa sendiri yang pimpin kami, membawa kami keluar dari segala situasi yang buruk ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan segala kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Oh mari Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka. Setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, mari Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Kita akan ada perpuluhan yang akan kita bawa. Mari Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan angkat perpuluhan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hari ini kami membawa setiap persepuluhan kami Tuhan, dari setiap hasil penghasilan yang kami dapatkan. Mari Tuhan ambil alih, kami mengembalikan apa yang menjadi milik pusaka-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang setia melakukannya Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan juga kita akan membawa persembahan istimewa dan juga ada kolekte. Mari kita mau angkat ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami membawa setiap persembahan istimewa Tuhan, persembahan ucapan syukur dan segala persembahan yang lain kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga persembahan kolekte kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, biarlah semua ini kami boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Oke, Bapak Ibu semua, kita hari-hari ini belum bisa dalam ibadah bersama karena di depan kita RW 6 ada 2 RT di situ, RT 5 dan RT 7. Nah, 2 RT ini masih dalam zona merah dan ditutup. Oleh sebab itu kita ada berhadapan dengan 2 RT ini. Jadi dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Oleh sebab itu kita belum bisa memulai, dan kalau memulai pun itu ada
surat yang harus kita ajukan. Protokolernya terlalu sukar dan sulit, saya bilang. Karena untuk minta izin ini dan segala harus dilengkapi dan semua dilengkapi. Nah, ini yang akan menjadi persoalan buat kita. Nah, oleh sebab itu kita ini masih zona merah. Yang sudah zona hijau aja, dia mau ibadah di dalam tempat ibadah masing-masing itu akan jadi masalah. Kenapa? Apalagi gereja yang belum punya izin tempatnya. Nah, itu akan jadi masalah. Oleh sebab itu kita tunggu sampai semuanya sudah selesai, semuanya udah bisa kembali seperti normal, sudah normal kembali seperti semula. Nah, ini baru kita bisa berkumpul bersama, ya. Bapak Ibu tetap dukung, dan hari-hari ini juga sambil menanti untuk dibukakan untuk kita bisa kembali ibadah bersama-sama, ada tempat kita yang harus perlu diperbaiki. Panggungnya perlu diperbaiki, atapnya perlu diperbaiki. Nah, saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dan kita mau dukung sama-sama sehingga kita nanti beribadah kita tidak takut hujan. Waktu hujan nanti ada air yang turun di tengah-tengah ibadah kita, dan saya nggak mau itu terjadi. Tapi biarlah yang lalu telah berlalu, sekarang kita mesti memperbaikinya kembali semua biar itu jadi baik, ya. Gedung itu bisa layak untuk kita pakai dalam ibadah. Amin, Bapak Ibu. Dan saya minta dukungan doa. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya berkelebihan boleh mendukung kami, ya, sehingga kami boleh menyelesaikan. Mungkin dalam hari Senin, minggu-minggu di depan ini kami mulai melakukan itu, renovasi sehingga semuanya jadi baik. Amin. Haleluya. Oke, jadi saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekali lagi. Jangan lupa berdoa buat renovasi juga, ya. Jadi ketika ini semua dikerjakan nanti, dan ini kita sudah kasih tinggal cukup lama, ada 3 bulan kita kasih tinggal. Nah, kalau rumah dikasih tinggal atau tempat kita dikasih tinggal tidak dipakai, itu akan cepat rusak. Nah, oleh sebab itu saya minta, saya setiap dalam seminggu itu ada 2-3 kali untuk ngecek ke sana, perhatikan dia punya toilet dan segala macamnya, dan apa yang ini harus dibenahi, AC-nya dinyalain dulu sebentar baru dimatiin lagi. Nah, itu semua kita perhatikan supaya apa? Ketika kita masuk ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin. Nah, sehingga kita boleh memulainya dengan semuanya tersedia dengan baik. Haleluya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, dan juga disertai dengan perjamuan kudus ini. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ini darah-Mu, tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, dan juga darah-Mu yang mengalir bagi kami, memulihkan kami dalam setiap kondisi-kondisi kami masing-masing. Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di rumah dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Apa saja yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau memberkatinya dengan luar biasa. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dan segala apapun yang mengganggu, menghambat, menghalangi dalam segala berkat-berkat yang akan kami terima, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Roh Allah bekerja dengan hebat
Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Berkati kami semua yang ada di rumah, berkati kami yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau jamah oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Budi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Allah terjadi atasnya, kuasa-Mu mengalir atasnya. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru, Engkau membakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala. Kami semua pun demikian Tuhan. Engkau membakar hati kami masing-masing, membuat roh kami terus menyala-nyala, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom. Selamat siang semuanya.